Selamat datang di Galeri Kanaat UPTD Taman Budaya Aceh. Alhamdulillah kita sudah menjalani pameran yang kesekian kalinya. Ini adalah pameran yang keempat dari pameran yang pernah kita laksanakan di Galeri Kanaat UPTD Taman Budaya Aceh. Pameran kali ini kita mengusung tema istirahat, di mana tema istirahat ini kita buat sebagai tema dalam masa COVID ini. Istirahat adalah hal yang sering kita dengar, atau bahasa lainnya work from home, atau bahkan nanti sampai kepada tidak bekerja harus dirumahkan atau dikatakan dengan PHK. Nah, kali ini karya-karya yang ada di sini adalah karya-karya yang kita undang dalam skala internasional. Di antaranya ada karya perupa dari Aceh, dari Solo, dari Makassar, dari Medan, dan beberapa perupa lainnya. Jadi kita bisa lihat di sini tema-tema istirahat itu hadir di sini. Nah, kita bisa lihat, misalnya ini seperti karya Ahmad Dadiri. Ini salah satu karya perupa dari Solo. Nah, di mana karya ini sendiri berbicara tentang bagaimana beban atau problematika yang dirasakan oleh anak-anak saat ini dalam masa pandemi. Di sebuah keluarga pasti ada beban. Mungkin dia gambarkan sebagai batu yang mengikat di badannya. Kemudian ada karya lagi UMKM dalam bentuk keranda. Nah, di belakangnya ada karakter orang-orang yang berpakaian formal dengan tidak berwajah. Setelah itu ada bentuk virus. Kemudian ada berupa topeng ya, berhidung panjang. Ini kan simbol-simbol yang dimainkan dari saudara Mahathir Rafsanjani dalam mengungkap bagaimana masa peristirahatan ini atau masa rehat dalam bentuk dipaksakan atau terpaksa atau dalam kondisi mau tidak mau. Nah, terjadilah hal-hal seperti ini, di mana ada karakter-karakter. Mungkin kalau hidung panjang itu kalau di film-film kita tahu Pinocchio gitu. Kalau dia berbohong hidungnya panjang. Nah, ada simbol bertopeng berhidung panjang ada di sana. Nah, itu dimaknai bahwa ada bagian dari sekitar simbol-simbol keranda ini ada hal-hal hidung panjang gitu. Nah, di sini seperti ada suasana mungkin di waktu lenggang, ada masa-masa bersepeda. Nah, ini mereka mungkin Ratna mengatakan atau memberi judul dengan sandaran. Bagaimana mungkin kalau bahasa sekarang harus rebahan gitu, harus dibantu oleh benda yang lain untuk menopang tubuhnya mungkin yang letih, yang terlibat beban yang begitu kuat. Oke, ini ada beberapa karya yang menarik lainnya, kita bisa lihat. Ini karyanya Sabarudin. Ini salah satu mahasiswa yang mantan mahasiswa dari sebuah institusi seni yang ada di Aceh. Ini dia bisa mengungkap tentang kondisi tukang becak ya, bagaimana abang becak itu biasanya banyak gaweannya sekarang udah berkurang, sampai sempat molor-moloran gitu. Nih kemari, nah bagaimana kondisi orang dalam keadaan istirahat ya di sini. Ya, kemudian ada juga suasana ini karya Siti Afifah ya.
ya Bandung. Ini suasana Bandung maksudnya. Nah, ya penjual jadi lenggang. Dia ingin menginformasikan ke kita bahwa suasana di Bandung masa-masa Covid ini juga ada kondisi lenggang, kesepian. Jadi pedagang-pedagang itu sepi. Jadi ini nuansa-nuansa ini diberi sama kawan-kawan, disampaikan kawan-kawan perupa kita untuk mereka sampaikan bahwa beban-beban seperti ini sama-sama ditanggungi di berbagai daerah di Indonesia, provinsi maupun di berbagai belahan dunia kita. Next kemarin. Terus kira-kira bagaimana proses bisa melibatkan para sketcher dari luar Aceh? Ini sebenarnya konsep yang udah kita godok sekitar tahun 2019, kemudian hampir terlaksana di 2020, tertunda lagi. Kemudian alhamdulillah 2021 setelah melewati beberapa bulan yang tidak jadi, akhirnya alhamdulillah di bulan Juli kemarin, ujung bulan Juli kita bisa melaksanakan pameran ini. Nah, akhirnya kita libatkan internasional di sini agar ada percepatan persandingan antara seniman-seniman perupa Aceh dengan perupa-perupa internasional secara cepat. Jadi bagaimana perupa-perupa Aceh ini tidak melulu berpikir berharap skala nasional, tapi sebisa mungkin mereka bisa lebih cepat beradaptasi, bersanding dengan teman-teman yang ada di internasional. Karena secara geografis Aceh ini sendiri juga dekat dengan pintu gerbang internasional, baik secara laut, secara udara, ya kita sangat dekat dengan internasional. Kalau kita ke luar negeri itu dengan tiket yang murah kita bisa sampai ke sana dengan jarak yang dekat. Oke, kita bisa lanjut lagi ke karya. Ini ada karya menarik juga dari Tauris Mustafa. Ini tema-tema bebek ini memang kebiasaan diangkat oleh Tauris Mustafa. Dia begitu antusias dengan simbol bebek, yang dimana bebek itu sering ikut-ikut dengan temannya. Jadi siapa di depan, yang di belakang itu follower. Jadi simbol follower itu ada pada bebek menurut beliau. Jadi ikut-ikutan juga itu sekarang dalam kondisi hari ini, ikut-ikutan itu juga ada masa tenggang waktunya. Ya, ada masa loadingnya. Jadi kita ada satu waktu nanti habis masa loading ini juga masa itu akan usai. Mungkin dia memberi hal-hal yang positif bahwa masa-masa seperti ini memang akan kita lewati dan satu saat juga akan usai dengan baik. Coba kita lihat di sini. Nah, ini seperti bebek juga. Cuman saya lebih dekat melihat seperti kapsul. Jadi ada seperti dalam kapsul itu juga ada bebek-bebek yang terjebak di dalam pil pahit ini, ya. Ya, ada bebek-bebek yang terjebak dalam pil pahit ini. Ini gambaran yang sangat tajam dari Tauris Mustafa. Nah, ini bisa kita lihat Sarah Alia. Ini pelukis wanita di sini. Ini suasana di warung-warung lenggang. Ya, bagaimana perekonomian masyarakat juga terganggu masa-masa Covid ini. Jadi inilah rekaman-rekaman masa pandemi, ya. Nah, ini Putropang. Taman Putropang. Ini perupa dari dari Kuala Lumpur. Luar negeri, ya. Ya. Jadi ketika kita undang untuk tema sketsa, mereka juga mengambil bahkan suasana mereka lagi nyeket di ruangan gimana secara karikatur. Ini ruang kerja mereka bekerja dari rumah hari ini. Kayaknya mereka dari dulu udah bekerja di rumah. Jadi masa-masa seperti ini bukan hal yang baru bagi mereka. Dan ini adalah masa mereka banget. Jadi kreator-kreator inilah masa-masanya, masa kreator. Mungkin dulu Pak SBY pernah bilang, masa depan itu masa orang-orang kreatif. Nah, mungkin suasana begini sudah ditangkap sinyalnya, cuman secara sadar tidak sadar. Ini kita lanjut lagi, ini juga Kimio dari Kuala Lumpur. Juga bagaimana mata-mata langit itu hanya bisa memandang atau mereka mengamati gitu, tapi tidak
bisa berbuat apa-apa dengan apa yang dipantaunya. Nah, ini dari John McGill, ya, ya, perupa dari Luar negeri lah. luar negeri ya, internasional juga. Iya. Oke. Ini kemudian ini berupa dari kita, ya, nasional, ya, Feradi, seniman muda dari Aceh juga ini. Ini juga sebagai maskot, karya yang kita pakai sebagai maskot pameran ini, Feradi. Nah, ini dari Amsterdam, ya. Camilla Ste. Oke, Camilla Stoll. Ya, ini oke, kita ini coba kita Menarik ternyata. Jadi inilah efek positif dari pandemi. Jangan pernah berhenti berkarya. Karya tidak pernah dihentikan oleh pandemi. Karya tetap lahir dalam kondisi situasi bagaimanapun. Ini buktinya. Sketcher-sketcher muda berusaha untuk menunjukkan kepada kita semua bahwasanya pandemi memberi positif, memberi imun gratis, memberi imun tambah kepada kita untuk kemudian memacu apa yang kita punya, lalu kita serahkan kepada penikmat untuk menikmati hasil karya kita. Walaupun hanya secarik goresan, tapi goresan itu banyak sekali maknanya. Goresan itu bisa menyampaikan banyak hal. Goresan itu bisa menyampaikan banyak pesan. Goresan itu bisa menciptakan ide-ide kreatif dari orang-orang yang menikmati. Ini salah satunya. Demikian dari kami, Kanaat Institute yang bekerja sama dengan Taman Seni dan Budaya Provinsi Aceh. Saya hanya sebagai salah satu penikmat dari penikmat-penikmat yang lain mencoba untuk mengapresiasi karya-karya positif ini. Dan hari ini sudah bisa kita buktikan bahwasanya tetap berkarya dalam kondisi apapun. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih, bye.